Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Kalau begitu sebelum kita masuk, mungkin barangkali lebih bagusnya ya, yang pegang HP disimpan dulu di tasnya atau di kantong celananya, atau ya simpan di depan tak. Kalau tidak bisa masuk di kantong celana tak karena duduki sempit ke celana tak, iya, kasih masuk saja di tas tak atau di depan tak, simpan di depan tak. Dan yang kedua sebelum kita lanjut ya, mungkin yang laki-lakinya lebih bagusnya lagi kalau dibuka topinya ya. Masya Allah ya, dibuka topi tak dulu. Iya, karena kan kita di dalam ruangan gitu. Oke ya, silakan dibuka topinya karena saya mau lihat wajah-wajah gantengnya semua ini. Masya Allah. Iya, coba. Masya Allah, tah ganteng kita semua. Yang belum buka topinya, silahkan dibuka topinya. Ya, Masya Allah. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ustadz mau dengar dulu, mau kenalan dulu. Karena saya ini dibilang baru pertama kali masuk di sini, ya. Baru pertama kali saya ke sini. Ya. Seringnya ke sini tapi enggak singgah Kak, lewat-lewat aja. Ya. Oke. Mungkin adik-adikku semua sudah ada yang kenal saya ya. Ya, sudah ada yang kenal saya. Ya. Kalau yang siswa saya di SD pasti masih ingat Kak. Apalagi satu kampungku ya. Ya, apalagi satu kampungku, satu kampungnya istri ya. Orang Kalumpang. Oke. Jadi yang dua orang mungkin yang saya sudah hafal ya, tapi yang wajah-wajah gantengnya ini Masya Allah belum saya tahu ini ya. Jadi mungkin satu persatu ya, yang paling di depan dulu ya, memperkenalkan ya. Oke, yang paling depan dulu. Iya, Masya Allah ya. Namanya semua ganteng-ganteng semua, dan utamanya kalau misalkan rajin lagi masuk sekolah, rajin membaca Al-Quran, rajin membaca rajin menghafal Al-Quran, lebih ganteng lagi ya. Apalagi kalau sudah jadi imam nanti di masjid tak masing-masing ya. Lebih bagus ya. Oke, kita lanjut. Baik, untuk akhwatnya mungkin enggak usah ya? Ya, enggak usah. Karena sudah saya lihat Masya Allah sudah semangat semua. Bandingnya tadi laki-lakinya sepertinya kurang semangat, makanya saya arahkan untuk perkenalan dulu. Iya. Oke, baik. Hari ini ya, kita materi pertama di kegiatan Semarak Ramadan Putih Abu-Abu ya, yaitu indahnya menuntut ilmu. Ya. Insyaallah waktu kita hanya 30 menit ke depan ya, jadi sebentar sekali Ji. Karena ilmu itu ya ketika terlalu lama juga banyak materi ya, maka merasa bosan apalagi di bulan Ramadan ini ya. Pasti puasa semua atau ada yang tidak puasa? Kalau perempuannya mungkin ndak dipertanyakan ya mungkin ya, karena pasti ada ya. Tapi kalau laki-lakinya perlu pertanyaan kalau misalkan dia tidak puasa ya.
Oke, baik. Eh, yaitu materi kita yang selanjutnya hari ini adalah indahnya menuntut ilmu. Sebelum itu, ya, ada tidak? Bantu dulu saya. Apa itu dimaksud dengan ilmu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu ilmu? Apa? Kalau ohotnya, ada yang tahu ilmu? Atau saya tunjuk ketua OSIS-nya, apa itu ilmu? Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi, ilmu itu ya sesuatu yang kita sebelumnya kita tidak ketahui, ketika kita pelajari menjadi tahu. Ya. Contoh, ya, mungkin pada sebelum kita masuk sekolah kita tidak tahu cara pakai bajunya bagaimana, ya, pakai topinya bagaimana, pakai dasi juga bagaimana supaya rapi, ya. Jadi semua itu adalah ilmu, ya. Sesuatu yang kita tidak tahu, tiba-tiba pada saat orang tua kita atau guru kita tanya kita, "Nak, begini tuh caranya pakai dasi, pakai topi, pakai baju yang rapi." Begitu ya. Sehingga menjadi anak yang soleh dan ganteng, ya, anak yang gagah. Termasuk coba berdiri ori. Berdiri ke ori. Ori berdiri ori. Ya. Ini siswa saya waktu di SD, ya, Masya Allah sudah sudah tambah gagah lagi, Masya Allah. Jadi cara berpakaian itu adalah seperti ini. Contoh ya, Ustadz, contoh ya, saya kasih ini contohnya yang tuh pada saat ada anak-anakku, ya, adik-adikku belum tahu, ya, caranya bagaimana, ya, cara berpakaian bagaimana yang rapi dan lain-lain sebagainya, ya. Silakan duduk makin. Oke, lanjut Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Iya. Oke. Dilanjut lagi Ustaz. Iya. Jadi ilmu, ya, secara bahasa adalah mengetahui sesuatu yang sebagaimana kadarnya, ya. Jadi anakku sekalian, jadi ilmu itu yang tadi. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang tua itu nasuruh kita datang ke sekolah, ya. Nasuruh kita datang pergi mengaji, belajar mengaji kalau misalkan kita sudah tahu, ya, ilmu tentang agama, tentang apa lagi namanya? Membaca Al-Qur'an, ya. Kita tidak tahu orang tua kita itu menyuruh kita datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, ya. Hingga pada akhirnya menjadi manusia yang terbaik. Oke, kita lanjut Ustaz. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ilmu itu ada 3, ya. Jadi ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah, ya, kitab yang berbicara tentang Al-Qur'an. Jadi kitab yang berbicara tentang Al-Qur'an, tentang kalamullah, ya, tentang kalam Allah. Jadi anakku sekalian, kalamullah, ya. Jadi kitab yang berbicara tentang Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an yang baik, ya.
Dan selanjutnya adalah sunnah yang tentang berlaku. Bagaimana perilaku kita, bagaimana sunnahnya kita untuk berperilaku dengan yang baik. Seorang penuntut ilmu harus berbuat baik. Jadi anak sekalian, percuma kita orang kaya, ya, percuma kita menuntut ilmu, ya, kalau misalkan akhlak kita buruk, ya. Percuma kita menuntut ilmu yang setinggi-tinggi apapun, setinggi-tingginya, kalau misalkan, ya, adab kita, perilaku kita tidak baik. Seperti itu, ya. Lanjut. Jadi yang ketiga adalah perkataan yang saya tidak tahu. Maksudnya seperti ini. Perkataan yang saya tidak tahu. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu, kita cari. Ya, kita cari supaya apa yang kita ingin tahu itu kita tahu. Contoh, ya. Contohnya, kita tidak tahu cara mengoperasikan laptop, atau kita tidak tahu cara naik perahu, ya. Otomatis kita cari tahu ilmunya dulu, ya. Kita cari tahu ilmunya bagaimana, ya. Cara naik perahu bagaimana, pada saat di atas perahu, bagaimana lagi kalau anginnya kencang, ya, dan lain sebagainya. Lanjut, Ustaz. Yang kedua adalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya. Jadi ilmu adalah firman Allah, ya. Firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat. Jadi ilmu adalah firman Allah, ya. Ilmu adalah firman Allah, dan ilmu adalah pewaris para nabi, warisan dari para nabi. Yang kedua adalah perkataan para sahabat. Iya. Lanjut, Ustaz. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, ya, pembahasan kita selanjutnya, coba mungkin akhwatnya lagi, ya, bantu saya, kira-kira apa itu hukum mempelajari ilmu? Apa hukumnya? Ya. Dari perempuan, coba. Ada yang tahu? Pengurus OSIS-nya mungkin saya mau cari tahu dulu. Adakah pengurus OSIS yang laki-laki, perempuan juga, ya? Coba. Iya. Adik kita atau teman kita mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu adalah ilmu agama, ya, adalah sunnah. Ya, betul juga, ya, benar, ya. Ada lagi? Ada lagi pendapat yang lain? Laki-lakinya? Ya. Selain dari kota OSIS, coba. Ori, bagaimana Ori? Alwi? Ya. Jordi? Juasdar, ya, Juasdar. Iya, afwan. Iya, bagaimana? Jadi anakku sekalian, hukum, dengar dulu, dengar, ya. Hukum mempelajari ilmu agama adalah wajib. Ya, wajib dari semua umat muslim. Coba kita lanjut, Ustaz. Iya. Ini hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Jadi menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Jadi
Menuntut ilmu menuntut ilmu agama itu bukan nanti apa namanya dewasa pakai, ya nanti dewasa pakai atau berusia apa namanya nanti berusia 7 tahun atau 8 tahun baru kita mulai menuntut ilmu, tapi tidak ya mulai dari kita pada saat umur ya sudah pintar mikir bicara, diajari mikir sama apa, mulai dari bayi juga sebenarnya ya. Diajari ki bagaimana cara makannya, bagaimana pakai tangan apa ki ya. Terus bagaimana caranya pakai baju dan lain sebagainya ya. Bagaimana caranya bagaimana itu menyebutnya huruf A ya. Bagaimana caranya membaca huruf ba dan lain sebagainya ya. Lanjut Ustaz. Mengapa ilmu syar'i itu penting? Apa itu syar'i? Saya mau tanya dulu ilmu syar'i dulu. Laki-lakinya lagi, bantu saya dulu menjawab. Kira-kira apa itu ilmu syar'i? Apa itu ilmu syar'i? Ada yang tahu? Iya. Wakil ketua OSIS dulu. Siapa wakilnya? Siapa? Coba. Masya Allah. Coba. Iya. Masya Allah. Jadi ilmu syar'i itu ilmu ya yang diturunkan atau perkataan Allah, perkataan para sahabat, para nabi dan rasul dan para sahabat. Yang mana itu ilmu agama Islam. Yang dimana di dalamnya adalah mempelajari bagaimana tata caranya membaca Al-Quran, tata caranya tidur, tata caranya belajar dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Lanjut Ustaz. Yang pertama adalah kenapa ilmu syar'i itu penting? Yang pertama adalah karena termasuk amal jariah. Termasuk amal jariah. Contoh, adik-adikku sekalian, contoh. Pulang dari sini, kita ajar ke adik tak. Kita kasih tahu adik tak. Oh, ilmu itu, Dek, adalah ini, ya. Dan ketika adik tak melanjutkan apa yang kita ajarkan kepada dia, maka itu termasuk amal jariah. Dia manfaatkan ilmu yang kita berikan kepada adik kita. Lanjut Ustaz. Ada yang bisa baca ini? Alwi dulu, Alwi. Silakan dibaca Alwi. Kasih besar surat Alwi, coba. Coba. Tidak boleh malu. Oke, tidak usah dipaksa ya. Jadi ilmu itu adalah amal jariah, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu iza mata insanu qata amalu illa min salasatin min syadaqatin jariyah wa ilmi yuntafahu bihi wa waladihi wa salihi yad'u lahu. Coba artinya ya. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah
amalannya kecuali tiga, tiga. Nah, yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak yang soleh. Iya. Jadi ketika adik-adikku ya meninggal, hanya tiga yang pahalanya yang tidak berputus sampai kiamat. Yang pertama adalah itu yang tadi, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang soleh. Anak yang soleh itu, jadi anakku sekalian, doakan orang tua tak, ya, doakan ki orang tua tak. Karena kenapa anakku sekalian, ya, apakah kalian tidak kasihan, ya? Jadi manfaatkan kesempatan jika masih hidup ki orang tua tak, ya, berbakti kepada orang tua dan sebagainya, ya. Apakah kalian tidak kasihan, ya, ketika anakku sekalian, coba perhatikan ki kalau pulang ki dari rumah itu tatap ki wajahnya orang tua tak, ya, dia tidak mengenal yang namanya panas, tidak mengenal yang namanya hujan, dingin, ya. Mereka itu hanya memikirkan bagaimana anakku itu bisa menuntut ilmu, bisa membekali anaknya untuk berangkat menuntut ilmu. Karena kenapa anakku sekalian datang ke sini itu bukan jalan kaki, ya, tidak jalan kaki. Ada yang jalan kaki ke sini? Nah, siapa? Nah. Terus nebelikan ki perlengkapan untuk menuntut ilmu, ya, termasuk nakasih ki HP yang nakasihkan ki itu manfaatkan ki juga, ya, bukan digunakan untuk main game, bukan digunakan menonton film-film yang tidak punya adab dan lain sebagainya, ya. Karena kenapa anak sekalian, di internet itu HP yang kalian pegang itu sekarang, ya, ada semua di dalam. Tidak ada yang tidak ada, semua ada. Maka anakku sekalian, manfaatkan itu untuk menuntut ilmu sebagai batu loncatan untuk menuntut ilmu, ya. Sehingga kenapa anakku sekalian, supaya orang tua kita itu juga mendapatkan pahala amal jariahnya nantinya, ya. Oke, lanjut. Yang kedua, sebagai pondasi amal. Jadi ilmu, kenapa ilmu syar'i itu penting? Karena sebagai pondasi amal. Lanjut. Hadisnya yang ini. Coba Ori dulu, silahkan dibaca Ori. Saya tidak mau berkata, tidak mau. Coba Ori, biasakan belajar. Lizan walil mu'minina wal mu'minat wallahu mutaqallabukum. Iya, Masya Allah. Jadi anakku sekalian, jadi artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak
ada adalah ya, tidak ada ilah ya yang atau sesembahan selain Allah, dan memohon ampunlah kepada bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi aku sekalian, menuntut ilmu ya, manfaatkan waktu tak selama kalian masih hidup, selama masih hidup ki, selama masih sehat ki, ya, manfaatkan ki ilmu tak. Manfaatkan ki hidup tak itu sisa umur kita untuk menuntut ilmu. Manfaatkan ki itu. Karena kenapa aku sekalian? Penyesalan itu tidak datang dari depan, tetapi penyesalan itu dari belakang. Nanti besar paki. Seandainya, sekiranya saya belajar baik-baik, tidak seperti ini, Kak. Ya. Banyak di luar sana anakku sekalian, ya, mau belajar membaca Al-Qur'an, mau belajar mengaji, mau menuntut ilmu dengan baik, tetapi dia malu. Karena kenapa anakku sekalian? Karena sudah tua. Karena mungkin, ya, karena dia tidak memiliki ekonomi yang bagus. Maka anakku sekalian, manfaatkan ini kesempatan tak untuk menuntut ilmu. Ya. Selama masih bisa menuntut ilmu, nuntut ilmu benar-benar. Karena kenapa anakku sekalian? Ada yang bisa menjamin anakku sekalian masa depan kita itu akan baik. Ada tidak yang bisa menjamin? Ketika kita menuntut ilmu dengan baik-baik, maka ilmu itu akan menjadi apa? Menjadi penuntun kehidupan kita ke depan. Yang menentukan kehidupan kita ke depan. Ya? Paham ya? Ya seperti itu. Manfaatkan memang menuntut ilmu memang dengan banyak-banyak. Apalagi bulan Ramadan ini. Banyak pahalanya yang kita dapat. Jadi anak sekalian, jangan mikir main-main dulu. Ya. Jangan mikir main-main dulu. Fokus mikir pada saat akan ada waktunya itu anakku sekalian, kita main-main. Akan ada waktunya kita akan bercanda. Tetapi ingat anakku sekalian, ya, ilmu itu, ya, kesempatan itu tidak bakalan datang 2 kali. Ya, tidak datang 2 kali, hanya 1 kali. Karena kenapa? Kehidupan itu berjalan terus. Roda kehidupan itu akan berjalan terus. Ya, tidak selamanya kita terus menjadi anak sekolahan. Ya, tetapi anakku sekalian, ketahuilah bahwa kesempatan itu akan datang 1 kali. Ya, datang di sini untuk sekolah bukan untuk disuruh main-main. Datang di sini bukan disuruh untuk berfoya-foya, dikasih uang sama orang tua tak dibelanja misalnya enak-enaknya begitu saja. Tetapi anakku sekalian, datang ke sini di sekolah, datang disuruh untuk menuntut ilmu supaya menjadi apa? Menjadi anak yang menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh. Ya. Manfaatkan kesempatan kita di bulan Ramadan ini, ya, manfaatkan memang ya, menuntut ilmu agama, apalagi 3 hari ini, ya, dari Hilmi, bersyukur karena dari Hilmi ini, ya, kasih kesempatan, ya, untuk menuntut ilmu agama. Manfaatkan memang itu, belajar dengan baik. Karena kenapa anakku sekalian? Banyak di sekolah di luar sana, ya, tetapi tidak seberuntung kalian. Kita didatangi, ya, tim Hilmi untuk memberikan ilmu kepada kalian. Masa kita tidak manfaatkan itu? Ya, manfaatkan baik. Oke, kita lanjut. Makanan bagi ruh. Lanjut.
manusia itu lebih membutuhkan daripada makanan. Jadi dari Imam Ahmad bin Hambal, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada dari makanan. Ya. Ketahuilah aku sekalian, kalau makanan mungkin sebentar ya pulang ki bisa mikir lihat ke makanan tapi belum bisa pikir makan karena puasa ki. Tetapi kalau ilmu nanti kalian datangi tempatnya, nanti datangi guru tak baru bisa kita tahu, baru kita dapatkan ilmu. Ya. Orang terdahulu ya. Ya, orang terdahulu itu tidak ada yang namanya motor, tidak ada sepeda. Dia datangi. Dia tidak peduli jauh atau dekatnya sekolah itu, tempat menuntut ilmu. Karena kenapa anakku sekalian? Ruh kita ini membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu baik-baik, hanya stop nanti stop karena tamat sudah mikir di wisuda, tidak belajar mikir lagi ilmu agama, tidak belajar mikir ilmu Al-Quran lagi. Tetapi harusnya aku sekalian, semakin sudah kita wisuda, sudah selesai sudah tamat lanjut lagi ilmu yang selanjutnya. Ya, karena mungkin ilmu yang kita pelajari sekarang sudah dikuasai, cari lagi ilmu yang lain. Perbanyak ilmu, menuntut ilmu. Ya. Lanjut Ustaz. Perintah meminta ilmu. Lanjut Ustaz. Dari dalam Quran surah Thaha sudah dijelaskan bahwa fata'alallahu malikul haqq wa la ta'jal bil Quran min qabli an yuqada ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilman wa qul rabbi zidni ilman. Artinya dari akhwatnya mungkin wakil ketua OSIS mungkin bisa baca artinya. Iya. Jadi kita diperintahkan setiap berdoa setiap selesai sholat berdoa ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, ya berikanlah aku ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat. Mungkin ada yang sudah tahu doanya, Rabbiz zidni ilman. Cukup itu saja. Minta ilmu yang bermanfaat, jangan meminta ilmu yang tidak bermanfaat. Minta terus kepada Allah, berdoa terus kepada Allah. Jangan Ustaz, atau saya bertanya dulu. Rajin pergi salat tah? Rajin pergi salat? Ya. Atau masih ada yang belum bolong? Jadi, anakku sekalian, ketika kita salat 5 waktu sudah baik dari salat subuh sampai isya, ya. Usahakan anakku sekalian berdoa. Mungkin tidak ada lagi yang di sini yang tidak salat, ya. Salat semua, bukan lagi karena yang belum bisa sholat itu mungkin yang tidak balik atau yang orang gila, ya.
Orang gila itu tidak diwajibkan sholat, nah, ya, atau belum balik. Nah, jadi anakku sekalian, minta doa ya, minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Lanjut Ustaz. Ya. Jadi ilmu syar'i itu Nana, ya, sebagai jalan menuju surga. Sebagaimana dalilnya di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ada yang masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Maka anakku sekalian, ya, tuntut memang menuntut ilmu mikir agama yang baik-baik, ya. Bukan yang baik-baik ya. Tidak ada yang tidak baik, tapi baik semua. Ya. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Karena menuntut ilmu agama itu anakku sekalian, ya, hukumnya adalah wajib. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi semua umat. Nah, begitu aku sekalian. Saya memberikan perumpamaan seperti ini. Mungkin, ya, tapi mungkin di rumah kalian itu tidak ada sumur ya, tetapi orang dulu itu setiap rumah itu ada. Kalau di kampung saya, setiap rumah itu memiliki sumur. Ya. Lalu kemudian aku sekalian, apakah sumur itu mencari timba? Apakah sumur itu mencari timba? Ya. Saya mau bertanya perumpamaan ini. Apakah sumur itu mencari timba? Mencari timba tidak? Lalu apa? Atau ya, timba yang mencari sumur atau sumur yang mencari timba? Timba yang mencari sumur. Jadi anakku sekalian, air itu di dalam sumur itu, ya, tidak mungkin akan naik sendiri kalau tidak ada timba. Begitupun pula anakku sekalian, ya, ilmu itu tidak kita dapatkan kalau kita tidak cari. Bukan ilmu yang mencari kita, tetapi kita yang mencari ilmu. Ya. Kita yang mencari ilmu itu. Ya. Tidak mungkin anakku sekalian, ilmu membaca Al-Qur'an itu kita yang cari. Ya, kita yang Al-Qur'an itu mencari kita untuk dibaca, ya. Bukan anakku sekalian. Tetapi kita yang mencari Al-Qur'an itu lalu kemudian dibaca. Kalau kita tidak mencarinya, bagaimana kita dapatkan ilmunya? Nah, maka kesempatan ya, ilmu Al-Qur'an, ya, dari hilmi ini bekali ke ilmu, kesempatan hadir kita terus, ya, untuk menuntut ilmu itu, ilmu Al-Qur'an itu. Paham ya? Oke. Lanjut Ustaz, karena waktu sisa, ya, sebenarnya sudah lewat ini, ya. Lanjut. Coba Ustaz kembali lagi tadi. Kembali lagi Ustaz. Lanjut. Iya, oke. Ada yang tahu kenapa ilmu itu penting? Nah, perempuannya coba.
Kenapa ilmu itu penting? Ada yang tahu? Sampai penjelasannya itu tadi, sampai sekarang itu, sampai berbusa-busa saya punya mulut, pasti kalian sudah tahu. Kenapa ilmu itu penting sekali? Di sini saya mau tahu, ya. Iya, karena ilmu itu adalah kunci. Apa? Iya, kunci memahami dunia dan seisinya, bukan lagi dunia dan akhirat. Ya. Karena kenapa sekalian? Lagi-lagi saya kasih perumpamaan seperti ini. Tanam padi. Pasti rumputnya ikut tumbuh juga ya? Tumbuh ya? Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita tanam rumput, padinya ikut tumbuh tidak? Tidak. Sama halnya seperti itu anak sekalian. Kita menuntut ilmu akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Bahkan pekerjaan saja kalau kita betul-betul belajar tentang ilmu agama, maka pekerjaan itu akan cari kita. Bukan kita yang mencari lagi, tapi pekerjaan itu akan mencari kita. Dengan perantara orang, ya, dari Allah yang menggerakkan hati orang yang mencari pekerjaan itu untuk bergerak untuk mencari kita. Ya. Jadi aku sekalian, jadi ilmu itu akan menjadi penuntung dunia dan akhirat. Seperti itu. Lanjut, Ustaz. Jadi keutamaannya yang pertama adalah, keutamaan menuntut ilmu adalah yang pertama paling takut kepada Allah. Jika kita sudah menuntut ilmu agama, kita sudah tahu, oh ternyata begini pale. Ya. Melihat aurat perempuan itu tidak baik. Ya. Menutup aurat itu juga wajib hukumnya bagi umat Muslim. Islam, laki-laki juga punya auratnya loh. Perempuan juga punya aurat. Maka tutup baik-baik. Ya, jangan terlalu ketat, jangan terlalu ke atas, jangan juga terlalu turun. Ya. Jadi takut kepada Allah kalau tidak sholat. Ketika tidak masuk waktu sholat, takut ya, jangan sampai ini tidak sholat kak, ya, dapat keteguran dari Allah, dapat dosa dari Allah. Padahal kalian sudah tahu bahwasanya, ya, meninggalkan sholat itu dosa. Ya. Maka anakku sekalian, ketika kita sudah tahu ilmu, sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, maka rajin ke sholat. Ya. Apalagi kalau sudah ditahu bahwasanya aurat itu harus disembunyikan, harus ditutup. Sudah ditahu menutup aurat, ya, tetapi malah dibuka. Lanjut, Ustaz. Nah, ini dalilnya ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu diantara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini dari Quran surah Al-Fatir ayat 28. Ya, silakan dicatat bagi yang mau mencatat. Ya. Lanjut, Ustaz.
Ini yang tadi. Pewaris para nabi. Ya. Lanjut, Ustaz. Jadi, aku sekalian, ilmu itu ya, jadi yang menjadi pewaris, yang memberikan ilmu itu adalah para ulama. Mulai dari nabi, para sahabat, para ulama, dan yang lainnya. Jadi para ulama itu, para nabi itu, dia tidak mewariskan yang namanya emas atau harta. Tetapi para nabi atau para rasul itu mewariskan yang namanya ilmu agama. Tuntut ilmu agama baik. Ya. Jadi, anakku sekalian, kalau ada kajian-kajian, kalau ada pembelajaran Al-Quran di luar sana, ikut ki. Rajin-rajin ki ikut. Tidak boleh malu. Ya. Disuruh ki membaca Al-Quran, tidak boleh malu. Karena di sini tempatnya itu salah. Di tempat pembelajaran itu, di situ itu tempatnya untuk salah. Ya. Salah memang dari situ, daripada nanti di luar ki, ya, disuruh ki tidak mau ki atau tidak salah pengucapan ki, kan malu. Ya. Lanjut, Ustaz. Nah, mau ki menjadi manusia yang terbaik? Mau? Maka belajar ilmu agama. Ya. Belajar ki ilmu agama. Karena kenapa, anak sekalian? Itu ya tadi bahwasanya tidak mungkin ilmu itu datang mencari kita, tetapi kita yang mencari ilmu itu. Ya. Maka mau ki menjadi menjadi manusia yang terbaik, maka belajar baik-baik, ya. Menuntut ilmu agama dengan baik. Ya, lanjut, Ustaz. Ini hadisnya ya. Sudah lengkap nih, masya Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ilmu membaca Al-Quran itu selepas ini, ya, mungkin ada pembekalan membaca ilmu, mengajari membaca Al-Quran. Bagi yang tidak tahu membaca Al-Quran, belajar memang baik-baik. Ya. Lalu kemudian menjadi menjadi manusia yang terbaik. Ya. Kenapa gini? Mau kencing, minta isi jangan malu. Berdiri mikir. Jangan malu. Kalau makin pergi kencing, berdiri pergi mikir. Jangan bawa tas tak, HP tak juga simpan. Ya, jangan sampai jatuh di WC. Kan rusak ki. Simpan ki HP tak, tas tak juga. Oke, insyaallah. Oke, lanjut, Ustaz. Ini ditinggikan derajatnya. Saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya, orang yang tidak berilmu, apakah ditinggikan derajatnya atau tidak? Tidak. Lanjut, Ustaz. Ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahil ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi sudah jelas ya, anakku sekalian, mulai dari hadisnya sampai dalilnya dalam Al-Quran, ya.
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, ya, beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, lagi-lagi seperti itu. Ya. Ilmu apapun yang kita kerjakan itu, kita tuntut itu, pasti kita akan dapat, dan Allah akan meninggikan derajat kita. Contoh sederhana ya, coba seorang tukang batu. Seorang tukang batu ini, ya, dihargai atau tidak? Dihargai. Karena kenapa? Dengan ilmunya. Dia pandai membuat, ya, dia pandai membuat batu, dia pandai menyusun sehingga menjadi bangunan yang kokoh, ya. Tukang kuli bangunannya, dihargai itu, ditinggikan derajatnya. Karena tidak mungkin masjid ini akan kokoh berdiri kalau tanpa perantara dari tangan kuli bangunan, dari tukang batu itu. Dia membuat batu, lalu kemudian dijual oleh si pembeli. Lalu kemudian tukang kuli bangunan itu menyusun dengan rapi seperti ini, ya. Karena kenapa? Karena apa? Karena ilmu. Apalagi kalau kita menuntut ilmu agama, Masya Allah, dihargai sekali, Ki. Seorang presiden saja, ya, seorang presiden ini, ya, tidak mungkin kalau membaca khutbah, ya, jarang dilihat seorang presiden itu membaca khutbah di mimbar. Jarang sekali. Tapi coba lihat para ulama, para penuntut ilmu, ya, dia berdiri di depan, bukan berdiri di belakang, tapi berdiri di depan memberikan kita ilmu, menceramai kita, ya, memberikan manfaat ilmu, apa itu ilmu, bagaimana itu ilmu, ya. Lanjut. Diberikan ketenangan. Jadi ilmu syar'i itu, belajar ilmu agama itu, ya, diberikan ketenangan, tenang ke hati kita itu, ya. Bukan kalau belajar kita yang ilmu pasti takut, Ki, ya, takut ke pacaran, apalagi peminum minum ballo, ya. Apalagi tuh yang sering disebut narkoba, nasi con royal, ya. Narkoba. Pasti kita takut gitu, takut kita konsumsi itu kalau kita sudah ilmu agama seperti ini, ya. Pasti ilmu itu nacegaki untuk mendekati yang namanya perbuatan yang tidak baik. Menuntut ilmu sebagai rem, ya. Ibaratnya naik motor tidak ada remnya, maka pasti akan jatuh, Ki. Maka ilmu agama itu adalah sebagai rem, ya. Sebagai rem ketika kita membuat berbuat kesalahan, mau berbuat dosa. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Bertanyakan lagi, ya. Atau berdiri dulu semua. Pasti pegal kaki kita berdiri dulu semua. Berdiri dulu. Semua. Ya, berdiri dulu. Ya. Kasih luruskan bika kita, kasih goyang-goyang kita pijak kita tenda teman tak. Sakit lagi. Ya. Gerak-gerak kamu memang bika kita. Sudah? Saya juga ini mau duduk dulu. Capek ke berdiri bila. Iya. Oke. Sudah? Oke, sudah ya.
Sudah dewasa mikir juga semua tuh, bukan sudah dewasa ya, tapi remaja mikir semua. Oke, lanjut. Keutamaan menuntut ilmu selain yang telah kami sebutkan tadi. Coba di antara kalian, coba angkat tangan yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Kebetulan saya itu ada di mobilku itu kelapa. Saya mau hadiahkan itu bagi kelapa ya. 1 biji kelapa ini kalau kita buka diminum airnya segar tuh. Segar tuh? Segar, pasti segar. Apalagi bulan puasa gini. Saya mau coba sebutkan keutamaan. Kan tadi sudah dijelaskan ya? Yang mampu menjawab, saya kasih kelapa 2. Yang mampu menjawab keutamaan yang tadi disebutkan. Angkat tangan tak? Coba, ayo. Tadi saya rasa berapa ya keutamaan yang disebutkan itu? 4 itu 5. Siapa menjawab 4? Coba disebut. Coba. Beranikan diri tak untuk angkat tangan lalu menjawab itu keutamaan yang tadi mulai dari 1 sampai seterusnya. Coba. Coba. Itu yang tadi, Kak. Apalagi? Karena 4 itu kalau tidak salah 5. Batal kita dapat hadiah ini kelapa ini. Segar sekali itu kelapa di mobil. Iya. Segar sekali. Kalau mau yang segar-segar, coba jawab ke pertanyaannya Ustaz tadi. Ayo. Tidak ada yang jawab. Kecuali kita lanjut, Ustaz. Batal kita dapat hadiah. Kan tidak bisa ada yang jawab, Bella. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Saya mau akhwatnya lihat tidak ini? Jelas ya? Yang di situ? Jelas, iya jelas ya. Mau tidak hadir di tempat ini? Mau tidak? Mau. Oke. Laki-lakinya? Perempuannya semangat, laki-laki malu saya ini kalau laki-laki kayaknya berdiri baru. Coba. Mau? Yang ikhlas. Mau? Mau? Serius? Kalau begitu saya pegang janji tak. Sampai 2 hari ke depan ya. 3 hari ke depan termasuk hari ini. Saya pegang janji tak. Ya. Hadir ke semua. Saya lihat ini berapa orang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh lebih, oke. Banyak ya. Masya Allah. Perempuannya juga saya lihat ini kalau tidak hadir ini berbohong di bulan puasa. Ya. Tandai mantu mukanya ini yang sering duduk itu topinya miring, pas ditahu ini yang tidak hadir ini besok. Yang topinya lurus ke depan, ternyata ini mini. Pada saat menerima materi dia kasih miring ke depan, kasih pura-pura kasih depan padahal tidur. Oke, lanjut Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, kembali dulu Ustaz yang tadi. Ini.
Mau tidak ikut seperti ini? Mau tidak? Lagi-laginya, mau tidak? Ikhlas tidak? Katakan mau. Mau tidak? Oke. Kalau mau Ki, nanti ada follow up ya dari Hilmi ya. Ikuti Ki semua itu. Nah, kasih Ki ilmu agama, kasih Ki pengetahuan tentang Al-Qur'an. Maka ikut Ki. Masa tidak mau Ki ikut? Sudah ditahu keutamaannya bagaimana, manfaat ilmu agama itu bagaimana? Masa tidak mau Ki ikut? Masa mau ikut kita ini terus kita tonton terus sampai berjam-jam, sedangkan ini hanya beberapa jam saja. Masa HP ini mampu Ki duduk berjam-jam ya. Jarita ini mampu bergeser naik turun itu layar HP, sedangkan membaca Al-Qur'an duduk pelajari Al-Qur'an masa tidak mampu Ki? Ya, oke, lanjut Ustaz. Jadi, anak sekalian, saya berharap ikuti Ki nanti pembelajaran. Oke. Apa itu ikhlas? Ini yang terakhir ya di materi kita hari ini. Nah, ikhlas itu ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri, kuatkan mujahadah, hindari sifat sombong, lazimi para ulama, anti maksiat, selalu berdoa, hidup ilmu dengan beramal. Mau tidak seperti itu? Maka ikhlas Ki, harus Ki ikhlas. Supaya kenapa? Supaya ya kita dapatkan semua ini. Ya, ikhlas Ki hadir di sekolah. Ya, supaya ilmu yang nakasihkan Ki guruta atau ustazata nantinya akan bermanfaat. Ya, ketua OSIS ya. Ketua OSIS ini kalau besok dan seterusnya Al-Faqih dipertanyakan ke ketuanya, pemimpinnya. Ya. Oke, lanjut. Oke, aku sekalian seperti itu ya. Nah, mungkin materi selanjutnya apa nih, Ustaz? Apa lagi materi selanjutnya? Dah hadir ke Ustaz? Oh, iya. Oke, jadi aku sekalian cukup di sini ilmu yang kami berikan, ya materi yang kami berikan pada hari ini, ya lebih dan kurangnya itu datangnya saya pribadi sebagai hamba yang penuh banyak dosa, dan adapun baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ustadz, dan marilah kita sama-sama belajar baik, menuntut ilmu dengan baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.